Bagi sahabat yang telah meluangkan kebaikan dengan subscribe, doa tulus kami menyertai setiap langkah Anda. Semoga Tuhan melimpahkan harta yang berlimpah dalam keberkahan, mengangkat derajat Anda, dan memeluk hidup Anda dengan kebahagiaan yang tak pernah putus. Selamat datang di Ratu 1080. Aku bangkrut dan diceraikan suamiku malam itu juga. Saat aku meminta tumpangan, ibuku menutup pintu rapat-rapat di depan wajahku, begitu pula ibu mertuaku yang mengusirku pergi. Hanya kakekku, seorang kuli bangunan, yang mau menerimaku. Besoknya, mereka semua menyesal. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa suka dan berlangganan agar saluran ini berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, seolah langit ikut menertawakan betapa hancur dan menyedihkannya hidupku. Petir menyambar dengan suara yang memekakan telinga, namun suara gemuruh di dadaku jauh lebih kencang. Aku berjalan gontai menembus hujan, membiarkan pakaian kerjaku yang mahal basah kuyup oleh air. Di tangan kananku, aku menyeret sebuah koper kecil beroda yang berisi beberapa potong pakaian. Hanya itu yang tersisa. Hanya itu yang boleh aku bawa pergi dari rumah mewah yang selama 5 tahun ini aku sebut sebagai istana pernikahanku. Air mata terus mengalir di pipiku, bercampur dengan air hujan yang dingin, mengaburkan pandanganku yang sudah kosong. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah aku sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak memiliki ujung. Baru beberapa jam yang lalu, aku masih duduk di kursi direktur di perusahaanku sendiri. Aku adalah seorang wanita pengusaha yang sukses, mandiri, dan selalu dibanggakan oleh semua orang di sekitarku. Namun, sebuah panggilan telepon dari pihak bank pada sore hari tadi menghancurkan seluruh kenyataan yang aku bangun dengan susah payah. Pihak bank memberitahukan bahwa seluruh dana investor dan uang kas perusahaan telah ditarik habis. Kosong. Tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa. Duniaku runtuh seketika saat aku menyadari bahwa rekan bisnis kepercayaanku, orang yang sudah aku anggap seperti saudara sendiri, telah membawa kabur seluruh uang perusahaan. Ia memalsukan tanda tanganku pada beberapa dokumen penting dan menghilang tanpa jejak. Teleponnya tidak aktif, apartemennya kosong, dan ia meninggalkan hutang miliaran rupiah atas nama perusahaanku. Namun, hal yang paling membuat dadaku sesak hingga rasanya aku tidak bisa bernapas adalah kenyataan bahwa beberapa bulan yang lalu, aku telah menjaminkan seluruh aset pribadiku. Aku menjaminkan rumah, mobil, dan seluruh tabungan pribadiku ke bank demi menyelamatkan arus kas perusahaan yang saat itu sedang goyah. Aku melakukan itu karena aku percaya perusahaanku akan bangkit kembali. Kini, dengan hilangnya dana tersebut, pihak bank akan menyita segalanya. Semuanya habis tidak bersisa. Dalam keadaan panik, gemetar, dan hancur, aku segera mengemudikan mobil pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, aku terus menangis sambil mencengkeram setir kemudi. Pikiranku tertuju pada satu orang, suamiku. Aku sangat membutuhkan suamiku saat itu. Aku butuh pelukannya, aku butuh kata-kata penenangnya, aku butuh dia untuk mengatakan bahwa kita akan melewati semua badai ini bersama-sama. Bukankah itu esensi dari sebuah pernikahan? Menghadapi suka dan duka bersama? Aku memarkir mobil dengan sembarangan di halaman rumah mewah kami, berlari menembus rintik hujan yang mulai turun, dan mendorong pintu utama dengan napas terengah-engah. Suamiku sedang duduk di ruang keluarga, menyesap kopi dengan tenang sambil membaca sesuatu di tablet miliknya. Ia menatapku yang datang dengan wajah pucat pasi dan rambut berantakan. Aku langsung berlari dan menjatuhkan diriku di lututnya, menangis sejadi-jadinya. Dengan suara yang terputus-putus, aku menceritakan semua bencana yang baru saja menimpaku. Aku menceritakan tentang pengkhianatan rekan bisnisku, tentang uang miliaran yang hilang, dan tentang bank yang akan segera menyita seluruh aset pribadi kami. Aku memegang tangannya dengan erat, mencari kekuatan. Namun, reaksi suamiku sama sekali di luar dugaanku. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada raut wajah terkejut atau simpati. Ia menarik tangannya dari genggamanku dengan kasar, seolah sentuhanku adalah sesuatu yang menjijikkan. Ia berdiri dari sofa, memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat dingin dan asing. Tatapan itu menembus jantungku, lebih menyakitkan daripada kabar kebangkrutanku. Lalu, apa hubungannya denganku?
ucapnya dengan nada datar yang membekukan darahku. Aku mendongak, menatap wajah pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Apa maksudmu? Kita akan kehilangan segalanya. Rumah ini, tabungan kita, semuanya akan disita oleh bank besok pagi. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh dukunganmu. Suamiku tersenyum sinis. Senyuman yang baru pertama kali kulihat selama kami bersama. Ia berjalan menuju laci meja kerjanya, mengambil sebuah map coklat yang tebal, dan melemparkannya ke atas meja tepat di depanku. Map itu mendarat dengan suara keras, mengejutkanku. Buka dan baca, perintahnya dengan suara keras. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen hukum. Mataku melebar saat membaca judul dokumen itu. Perjanjian pemisahan harta dan surat gugatan cerai. Tanggal pada dokumen pemisahan harta itu mundur beberapa minggu ke belakang. Aku mencoba mengingat-ingat. Ya, beberapa minggu yang lalu, saat aku sedang sangat tertekan mengurus masalah pajak perusahaan dan hampir tidak tidur selama 3 hari, suamiku menyodorkan tumpukan dokumen untuk aku tanda tangani. Ia bilang itu hanya dokumen rutin untuk urusan administrasi asuransi kesehatan kami. Karena aku terlalu lelah dan sangat mempercayainya, aku menandatanganinya tanpa membaca isinya secara detail. Ternyata, pada saat itu, ia sudah tahu bahwa bisnisku sedang berada di ujung tanduk. Alih-alih membantuku, ia justru menyusun rencana licik untuk mengamankan dirinya sendiri. Melalui dokumen yang aku tanda tangani saat aku sedang stres berat itu, seluruh sisa aset berharga yang tidak terikat dengan bank, termasuk sebagian besar tabungan tunai dan investasi, telah secara sah dipindahkan ke atas namanya sendiri. Dan sekarang, di atas meja ini, ada surat gugatan cerai yang sudah ia siapkan. Kamu pikir aku akan ikut tenggelam bersamamu? Kata suamiku dengan nada mengejek. Aku menikahimu karena kamu adalah wanita sukses yang bisa menjamin gaya hidupku. Kamu cerdas, kamu kaya, dan kamu memiliki masa depan yang cerah. Tapi melihatmu sekarang, kamu bukan apa-apa selain tumpukan hutang yang berjalan. Aku tidak sudi menghabiskan hidupku dengan orang miskin yang membawa sial sepertimu. Kata-kata itu menghantamku seperti godam-godam besi. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria ini, pria yang selalu membisikkan kata cinta setiap malam, ternyata tidak lebih dari seorang lintah darat yang hanya menempel padaku saat aku sedang berada di puncak kejayaan. Kamu merencanakan semua ini. Suaraku bergetar karena menahan amarah dan kesedihan yang meluap-luap. Di saat aku berjuang mati-matian menyelamatkan perusahaan kita, kamu justru sibuk menyelamatkan dirimu sendiri dan menipuku. Itu namanya kecerdasan, jawabnya santai sambil melipat kedua tangannya di dada. Sekarang, bereskan barang-barangmu. Aku sudah menyuruh asisten rumah tangga memasukkan beberapa bajumu ke dalam koper kecil di dekat pintu. Tinggalkan kunci mobilmu, karena secara hukum mobil itu sekarang milikku. Dan tinggalkan juga perhiasan yang kamu pakai. Itu semua dibeli dari uang yang sekarang menjadi hakku. Aku berdiri perlahan. Kepalaku terasa sangat pusing. Ruangan itu seolah berputar mengelilingiku. Aku ingin berteriak. Aku ingin mencakar wajahnya. Tapi tenagaku sudah habis terkuras. Kebangkrutan ini telah merampas hartaku. Tapi pengkhianatan suamiku telah merampas jiwaku. Dengan tangan gemetar, aku melepaskan cincin kawin dari jari manisku dan melemparkannya ke wajahnya. Cincin itu mengenai pipinya dan jatuh ke lantai dengan suara berdenting. Ambil semuanya, ucapku dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Aku tidak butuh belas kasihan dari pengkhianat sepertimu. Suamiku hanya mendengus meremehkan. Ia melangkah menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, dan menunjuk ke arah luar yang gelap dan diguyur hujan lebat. Keluar dari rumahku sekarang juga. Usirnya tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Tanpa menoleh lagi, aku mengambil koper kecilku yang sudah disiapkan di dekat pintu. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Tepat saat kakiku menginjak teras, pintu utama ditutup dengan bantingan yang sangat keras dari dalam, meninggalkanku sendiri dalam pelukan badai malam. Suara bantingan pintu itu menjadi tanda berakhirnya kehidupan sempurnaku. Kini aku sendirian, hancur, miskin, dan tidak memiliki tempat tujuan. Aku memeluk diriku sendiri menahan dingin yang menusuk tulang, melangkah pelan meninggalkan gerbang rumah,
Tidak tahu kemana aku harus menyembunyikan tangisku malam ini. Langkah kakiku terasa sangat berat seiring dengan koper beroda yang terus berderak melawan aspal yang basah. Jalanan sangat sepi dan gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang berkedip redup. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, terus memukuli tubuhku tanpa ampun. Pakaian kerjaku menempel ketat di kulit, membuatku menggigil hebat. Namun, rasa dingin di tubuhku tidak sebanding dengan rasa dingin yang membeku di dalam hatiku. Pikiranku kacau balau, mencari-cari kemana aku harus pergi malam ini. Aku tidak memiliki uang tunai yang banyak. Dompetku hanya berisi beberapa lembar uang kertas sisa kembalian makan siang tadi. Kartu kredit dan kartu debitku sudah pasti diblokir oleh pihak bank. Dalam keputusasaan, pikiranku tertuju pada satu tempat, rumah masa kecilku. Rumah peninggalan almarhum ayahku yang kini ditinggali oleh ibu tiriku. Ayahku meninggal 3 tahun yang lalu, dan sejak saat itu hubungan kami memang tidak terlalu dekat. Ibu tiriku adalah seorang wanita yang sangat mementingkan status sosial dan penampilan. Ia selalu mengelilingi dirinya dengan barang-barang bermerek dan teman-teman sosialita. Meskipun hubungan kami dingin, aku tetap berharap bahwa di saat krisis hidup dan mati seperti ini, ia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan untuk menampungku 1 atau 2 malam sampai aku bisa berpikir jernih. Aku menggunakan sisa uang di dompetku untuk membayar taksi yang kebetulan lewat. Taksi itu membawaku ke kawasan perumahan elit tempat rumah masa kecilku berada. Saat aku turun dari taksi, hujan masih rintik-rintik. Aku bisa melihat rumah besar itu terang benderang. Dari luar pagar, terdengar sayup-sayup alunan musik dan suara tawa wanita yang melengking. Sepertinya ibu tiriku sedang mengadakan acara kumpul-kumpul atau arisan bersama teman-temannya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Penampilanku saat ini sangat jauh dari kata pantas. Rambutku lepek, riasan wajahku luntur tak karuan, dan bajuku basah serta kotor karena cipratan air jalan. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Aku memberanikan diri membuka gerbang kecil dan berjalan menuju pintu depan. Tanganku bergetar saat menekan bel pintu. Suara tawa di dalam seketika mereda. Tidak lama kemudian, pintu kayu berukir itu terbuka. Ibu tiriku berdiri di sana, mengenakan gaun malam yang elegan dengan perhiasan berlian berkilau di lehernya. Senyum ramah yang awalnya menghiasi wajahnya langsung luntur seketika berubah menjadi tatapan kaget dan jijik saat matanya memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Astaga! Apa-apaan ini? Serunya dengan nada tinggi, memastikan teman-temannya di dalam ruangan bisa mendengar. Beberapa kepala wanita dengan riasan tebal mulai mengintip dari balik bahunya. Ibu, suaraku bergetar menahan dingin dan isak tangis. Tolong aku, Bu. Perusahaanku bangkrut. Suamiku menceraikanku dan mengusirku dari rumah malam ini juga. Aku tidak punya uang dan tidak punya tempat tinggal. Boleh aku menumpang di sini sebentar? Hanya beberapa hari sampai aku mendapat pekerjaan. Mata ibu tiriku membelalak, bukan karena simpati, melainkan karena amarah dan rasa malu. Wajahnya memerah. Ia melangkah keluar sedikit dan menutup pintu sebagian agar teman-temannya tidak mendengar terlalu jelas. Meski aku yakin mereka semua sedang menajamkan telinga. Bangkrut? Diceraikan? Bisiknya dengan nada mendesis yang tajam. Lalu kamu datang ke sini dengan penampilan seperti gembel untuk membuatku malu di depan teman-temanku? Apa kata mereka nanti melihat anak tiriku menjadi gelandangan? Bu, tolonglah. Ini rumah peninggalan ayah. Aku hanya minta 1 kamar kecil di belakang. Aku janji tidak akan mengganggu ibu. Aku memohon, nyaris berlutut di depannya. Ibu tiriku tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat kejam di telingaku. Oh, jadi kamu datang ke sini untuk mengklaim rumah ini? Kamu pikir setelah kamu jatuh miskin, kamu bisa merampas rumah warisan suamiku ini dariku? Dengar ya, wanita pembawa sial. Ayahmu sudah meninggal, dan rumah ini adalah milikku seutuhnya. Kamu sudah lama hidup enak dan sombong. Tidak pernah mengunjungiku saat kamu kaya. Sekarang kamu jatuh miskin, baru kamu mencari ibu tirimu. Aku tidak bermaksud mengambil rumah ini, Bu. Aku hanya butuh tempat berteduh. Air mataku kembali pecah. Tidak ada tempat berteduh untuk parasit sepertimu di rumah ini, bentaknya keras.
Pergi dari sini sekarang juga sebelum aku memanggil petugas keamanan kompleks untuk menyeretmu keluar. Kamu hanya akan membawa kesialan dan aib bagi keluarga ini. Tanpa menunggu jawabanku, ibu tiriku mundur ke dalam rumah dan membanting pintu kayu itu dengan sangat keras. Suara bantingan itu menggema di telingaku, seolah mengunci rapat semua jalan keluar bagiku. Aku berdiri mematung di teras rumah masa kecilku sendiri, ditolak dengan sangat hina oleh wanita yang pernah dinikahi ayahku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeret koperku menjauh dari rumah itu. Kakiku terasa kebas. Perutku mulai perih karena aku belum makan sejak siang, ditambah stres yang menghantam bertubi-tubi. Aku berjalan menyusuri trotoar, tidak tahu harus kemana lagi. Tiba-tiba, bayangan ibu mertuaku melintas di benakku. Ibu dari suamiku. Meskipun suamiku jahat, mungkin ibunya, seorang wanita tua yang selalu mengaku taat beragama, memiliki sedikit hati nurani untuk melihat menantunya menderita di jalanan. Aku tahu ini adalah ide yang sangat buruk, mengingat selama ini ibu mertuaku tidak pernah menyukaiku, namun keputusasaan membuatku kehilangan akal sehat. Jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari kawasan ini. Aku memaksa kakiku untuk terus melangkah, meski rasanya tulang-tulangku sudah remuk. Setelah berjalan tertatih-tatih selama hampir 1 jam, aku tiba di depan pagar besi tinggi rumah ibu mertuaku. Rumahnya sangat besar dan megah. Aku menekan bel interkom berkali-kali sampai akhirnya asisten rumah tangganya keluar dengan membawa payung dan membukakan gerbang kecil. Aku melangkah masuk menuju teras depan, di mana ibu mertuaku ternyata sedang duduk bersantai di kursi rotan sambil meminum teh hangat, menikmati udara malam dari balik teras yang beratap. Melihat kedatanganku yang basah dan kotor, ibu mertuaku segera meletakkan cangkir tehnya dengan kasar. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak suka yang sangat kentara. "Untuk apa kamu datang ke sini malam-malam begini dengan rupa seperti pengemis?" tanyanya dingin, bahkan sebelum aku sempat mengucapkan salam. "Ibu," sapaku lirih, mencoba meraih tangannya, namun ia dengan cepat menarik tangannya mundur. "Anak ibu, suamiku, baru saja mengusirku. Perusahaanku bangkrut dan ia meminta cerai malam ini juga. Aku mohon, Bu, izinkan aku tidur di sini malam ini saja. Badanku sangat sakit dan aku kedinginan." Ibu mertuaku mendengus kasar. Ia berdiri dan memandangku dengan sorot mata merendahkan. "Anakku sudah meneleponku tadi. Ia sudah menceritakan semuanya. Bahwa kamu sekarang hanyalah seorang gelandangan yang memiliki banyak hutang. Keputusan anakku untuk menceraikanmu adalah keputusan yang paling tepat. Sejak awal aku sudah tahu kamu itu wanita pembawa sial. Gaya saja selangit menjadi pengusaha, tapi pada akhirnya menyusahkan suamimu. Tapi Bu, aku istrinya. Kami sudah 5 tahun bersama." Teganya ia membuangku di saat aku sedang berada di titik terendah. "Isaku, memohon pengertian dari seorang sesama wanita. Istri yang baik adalah istri yang bisa menjaga harta suaminya, bukan menghancurkannya," serunya marah. "Kamu sudah tidak ada harganya lagi di keluarga ini. Jangan harap kamu bisa masuk ke dalam rumahku dan mengotori lantainya dengan kakimu yang kotor itu. Kamu bukan lagi menantuku mulai detik ini." Aku menundukkan kepala, menangis tanpa suara. Hatiku sudah terlalu hancur untuk sekadar membela diri. Dunia ini ternyata dipenuhi oleh orang-orang yang hanya mencintai uang dan status sosial. Ibu mertuaku tiba-tiba membuka tas kecilnya, mengambil selembar uang kertas bernominal Rp50.000. Ia meremas uang itu sedikit, lalu melemparkannya ke lantai teras, tepat di dekat ujung sepatuku yang basah. "Ambil uang itu," katanya dengan nada menghina. "Gunakan uang itu untuk naik angkutan umum dan cari kolong jembatan yang sepi untuk tempatmu tidur malam ini. Jangan pernah lagi menampakkan wajahmu yang membawa sial itu di hadapan kami. Asisten, tutup pintu dan kunci gerbangnya." Ibu mertuaku berbalik dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras. Lagi-lagi, aku dihadapkan pada pintu yang tertutup. Aku menunduk menatap lembaran uang Rp50.000 yang tergeletak di lantai basah. Harga diriku telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Dengan tangan gemetar, aku memungut uang itu. Bukan karena aku tidak punya harga diri, tapi karena aku menyadari bahwa Rp50.000 ini mungkin adalah satu-satunya hal yang akan menyelamatkan nyawaku malam ini. Aku berbalik dan berjalan keluar dari halaman rumah mewah itu.
Aku terus berjalan tanpa arah di bawah rintik hujan yang mulai mereda. Jalanan kota terlihat begitu kejam. Aku menggenggam erat uang 50.000 itu di dadaku. Siapa lagi yang aku miliki di dunia ini? Siapa yang mau menerima wanita bangkrut yang dibuang oleh suami dan keluarganya sendiri? Dalam gelapnya malam, ingatan tentang seseorang tiba-tiba muncul di kepalaku. Satu-satunya keluarga sedarah yang tersisa, yang selama ini selalu aku abaikan karena aku terlalu sibuk mengejar harta dan kesuksesan semu. Kakekku. Ayah dari mendiang ibu kandungku. Seorang kuli bangunan tua yang tinggal di ujung gang sempit. Apakah ia mau menerima cucu durhaka yang baru teringat padanya saat sudah hancur lebur seperti ini? Aku melangkah ke arah stasiun angkutan umum, mempertaruhkan sisa harapanku yang terakhir. Malam itu terasa seolah tidak akan pernah berakhir. Angin malam yang basah berembus menembus pakaian kerjaku yang kini sudah setengah mengering dan menempel kaku di kulitku. Setelah berjalan cukup jauh dari kawasan perumahan mewah ibu mertuaku, aku menemukan sebuah jalan raya besar yang masih dilewati oleh angkutan umum. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku memberhentikan sebuah angkutan kota yang tampak kosong. Sopir angkutan itu menatapku dengan tatapan curiga dari balik kaca spionnya. Mungkin karena penampilanku yang sangat berantakan, mataku yang bengkak karena menangis, dan koper kecil yang aku dekap erat di dadaku seolah itu adalah satu-satunya nyawa yang aku miliki. Aku menyodorkan selembar uang 50.000 rupiah yang dilemparkan oleh ibu mertuaku tadi. Sopir itu menghela napas, memberikan uang kembalian berupa lembaran ribuan yang lecek, lalu mulai menjalankan kendaraannya menembus jalanan kota yang sepi. Aku duduk di sudut angkutan kota yang berbau apak dan asap rokok itu. Kepalaku bersandar pada kaca jendela yang berembun, menatap lampu-lampu jalan yang berkelebat dengan cepat. Pikiranku melayang jauh menembus masa lalu. Aku teringat pada pria tua yang menjadi tujuan perjalananku malam ini. Kakekku. Ia adalah ayah dari mendiang ibu kandungku. Sejak aku mulai membangun bisnis dan menikah dengan suamiku yang gila harta itu, aku hampir tidak pernah mengunjunginya. Aku selalu beralasan sibuk. Aku beralasan ada banyak rapat, ada banyak pertemuan dengan klien, atau ada acara liburan ke luar negeri bersama suamiku. Padahal, jika aku mau jujur pada diriku sendiri, aku mungkin merasa sedikit malu dengan kehidupannya yang sangat sederhana. Ia hanyalah seorang kuli bangunan yang bekerja memikul semen dan batu bata, hidup di sebuah kawasan padat penduduk yang sangat kumuh. Bagaimana mungkin seorang direktur perusahaan sepertiku yang selalu tampil sempurna di majalah bisnis datang berkunjung ke gang sempit yang bahkan tidak bisa dilewati oleh mobil mewahku? Betapa sombong dan bodohnya aku saat itu. Rasa bersalah kini menggerogoti dadaku dengan sangat kuat, mengalahkan rasa dingin yang menusuk tulang. Angkutan kota berhenti di mulut sebuah gang kecil yang gelap dan becek. Aku turun perlahan, mengucapkan terima kasih kepada sopir, lalu mulai menarik koperku. Roda koper itu berbunyi kasar saat bergesekan dengan jalanan yang berbatu dan berlubang. Gang ini sangat sempit, hanya diterangi oleh beberapa lampu pijar yang menempel di teras rumah warga. Aroma tanah basah, selokan yang menggenang, dan asap dari obat nyamuk bakar bercampur menjadi satu di udara. Aku harus berjalan sangat hati-hati agar tidak menginjak genangan air berlumpur. Setiap langkah yang aku ambil terasa sangat berat. Apakah kakekku masih tinggal di sini? Apakah ia mau membuka pintunya untuk cucu durhaka yang hanya datang membawa masalah dan tumpukan hutang? Setelah berjalan melewati deretan rumah petak yang saling berdempetan, aku akhirnya tiba di ujung gang. Di sana, berdiri sebuah rumah kontrakan kecil yang sangat sederhana. Atapnya terbuat dari seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Dinding depannya terbuat dari papan kayu yang catnya sudah lama mengelupas. Teras kecilnya hanya diisi oleh sebuah bangku kayu reyot dan beberapa pasang sepatu bot karet yang kotor oleh sisa-sisa semen yang sudah mengering. Lampu di teras itu menyala dengan sangat redup. Ini adalah tempatnya. Rumah kakekku. Aku berdiri di depan pintu kayu yang rapuh itu dalam waktu yang cukup lama. Tanganku terangkat untuk mengetuk, tetapi ragu. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku sangat takut jika ia akan mengusirku seperti yang dilakukan oleh ibu tiriku dan ibu mertuaku. Jika ia juga menolakku, maka aku benar-benar tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku akan benar-benar berakhir tidur di kolong jembatan seperti kata ibu mertuaku. Tiba-tiba,
Terdengar suara langkah kaki yang terseret dari arah belakangku. Aku menoleh dengan cepat. Di sana, berjalan tertatih-tatih di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, adalah seorang pria tua yang tubuhnya sudah membungkuk. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang sudah pudar warnanya, celana kain yang digulung hingga ke betis, dan sebuah topi usang. Bahunya memanggul sebuah tas kain bekas tempat beras yang terlihat berisi beberapa perkakas kerja. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, tanda betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani, dan rambutnya sudah sepenuhnya memutih. Debu putih dari semen tampak menempel di pakaian dan kulit lengannya yang legam terbakar matahari. Itu kakekku. Ia baru saja pulang bekerja pada larut malam seperti ini. Langkah kakekku terhenti saat ia melihat sosok wanita berdiri di depan pintunya. Ia menyipitkan matanya yang sudah mulai rabun, mencoba mengenali siapa tamu yang datang di tengah malam yang dingin ini. Saat matanya akhirnya mengenali wajahku, ia terdiam kaku. Tas perkakas di bahunya meluncur turun dan jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. "Cucuku?" Suaranya parau dan bergetar, seolah ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mendengar suaranya yang lembut dan penuh kerinduan itu, pertahananku benar-benar hancur. Semua rasa sakit, semua penolakan, semua pengkhianatan yang aku alami hari ini meledak begitu saja. Aku berlari ke arahnya, menjatuhkan diriku, dan memeluk tubuh rentanya dengan sangat erat. Aku menangis sejadi-jadinya, menenggelamkan wajahku di dadanya yang berbau peluh dan debu bangunan. Aroma itu tidak menjijikkan. Justru aroma itulah yang memberikan rasa aman yang paling nyata yang belum pernah aku rasakan selama 5 tahun terakhir. "Kakek, maafkan aku. Maafkan aku. Kek." Tangisku pecah. Suaraku tersendat oleh isakan yang hebat. Aku bangkrut. Suamiku menceraikan aku dan mengusirku. Ibu menutup pintunya. Ibu mertuaku mengusirku. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong aku, Kek. Kakekku tidak banyak bertanya. Ia tidak menanyakan kemana perginya mobil mewahku. Ia tidak menanyakan mengapa suamiku begitu kejam. Dan ia sama sekali tidak menanyakan mengapa aku baru mencarinya sekarang setelah aku jatuh miskin. Tangan kasarnya yang kapalan karena bertahun-tahun memegang batu bata, dan adukan semen perlahan mengelus punggungku yang bergetar. Pelukannya terasa begitu hangat, seolah ia sedang memeluk seorang anak kecil yang baru saja terjatuh dari sepeda, bukan memeluk seorang wanita dewasa yang hidupnya baru saja hancur lebur. Sudah, cucuku sayang. Kamu tidak perlu menangis lagi. Kamu sudah pulang sekarang, bisiknya dengan suara yang menenangkan. Ayo, kita masuk ke dalam. Udara malam ini sangat dingin, nanti kamu bisa jatuh sakit. Kakekku memungut tas perkakasnya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain merangkul pundakku. Ia membuka pintu rumah kontrakannya yang mengeluarkan bunyi berderit panjang. Kami melangkah masuk ke dalam. Ruangan itu sangat kecil, mungkin hanya seukuran kamar mandi di rumah mewahku yang dulu. Hanya ada satu ruang tamu yang menyatu dengan tempat tidur, dibatasi oleh sebuah lemari plastik tua. Dindingnya lembab, dan aku bisa melihat beberapa ember diletakkan di sudut ruangan untuk menampung air hujan yang menetes dari atap yang bocor. Tidak ada televisi layar datar, tidak ada sofa empuk, apalagi pendingin ruangan. Namun, entah mengapa, ruangan sempit dan kumuh ini terasa jauh lebih mewah dan hangat dibandingkan dengan istana kaca tempatku tinggal bersama suamiku. Kakekku menyuruhku duduk di sebuah kasur busa tipis yang diletakkan langsung di atas lantai beralaskan tikar plastik. Ia bergegas membuka lemari plastiknya, mengeluarkan sebuah selimut tipis berwarna coklat yang sudah pudar, lalu menyelimutkannya ke tubuhku yang masih menggigil kedinginan. Tunggu sebentar di sini. Pakaianmu basah. Kakek akan membuatkan sesuatu yang hangat untuk perutmu, katanya sambil tersenyum lembut, seolah kedatanganku adalah sebuah anugerah, bukan sebuah beban besar baginya. Aku hanya bisa mengangguk lemah, menarik selimut tipis itu semakin rapat ke tubuhku. Mataku terus mengikuti gerak-gerik kakekku yang berjalan menuju area dapur kecil di bagian belakang. Ia menyalakan sebuah kompor minyak tanah tua yang mengeluarkan bau khas. Dari tempatku duduk, aku bisa melihatnya menuangkan air ke dalam panci kecil yang sudah penyok. Ia kemudian mengambil sepiring nasi putih yang tampaknya adalah sisa dari makan siangnya tadi, lalu membuka sebuah bungkus mie instan. Ia memasak mie instan itu, mencampurnya dengan nasi sisa,
dan membaginya ke dalam 2 mangkuk kecil yang sudah retak di bagian pinggirnya. Tidak ada daging sapi impor. Tidak ada hidangan laut yang mahal. Hanya semangkuk mie instan kuah yang dicampur dengan nasi putih dingin. Kakekku membawa kedua mangkuk itu ke dekat kasur, meletakkannya di atas lantai, lalu duduk bersila di hadapanku. Ia menyodorkan mangkuk yang isinya sedikit lebih banyak kepadaku. Asap panas mengepul dari mangkuk itu, membawa aroma gurih bumbu mie instan yang entah mengapa malam ini terasa seperti makanan paling lezat yang pernah ada di dunia. Makanlah selagi panas, cucuku. Perut yang kosong akan membuat kesedihan terasa jauh lebih berat, ucapnya lembut. Aku mengambil sendok dan mulai menyuapkan kuah hangat itu ke dalam mulutku. Saat cairan hangat itu mengalir melewati tenggorokanku dan menghangatkan perutku, air mataku kembali menetes. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa haru yang luar biasa. Pria tua ini hidup dalam kekurangan, bekerja mempertaruhkan nyawa di usia senjanya hanya untuk bisa makan sehari-hari. Namun, di saat aku datang membawa kehancuran dan tangan kosong, ia memberikan segalanya yang ia miliki malam ini untukku tanpa ragu sedikitpun. Kek, apakah kakek tidak marah padaku? Tanyaku di sela-sela suapanku, tidak berani menatap matanya secara langsung. Aku sudah bertahun-tahun melupakan kakek. Aku sibuk dengan kekayaanku sendiri. Tetapi ketika aku bangkrut dan dibuang oleh semua orang, aku malah datang menyusahkan kakek di sini. Kakekku berhenti mengunyah makanannya. Ia meletakkan sendoknya, menatapku dengan mata tuanya yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada kilatan kemarahan, tidak ada kekecewaan. Ia tersenyum, menampilkan deretan giginya yang sudah banyak tanggal. Tangan kasarnya terulur, mengusap pelan kepalaku. Untuk apa kakek marah? Harta dan kekayaan itu hanyalah titipan yang bisa datang dan pergi kapan saja seperti angin. Manusia seringkali tersesat saat mereka sedang berada di atas. Itu adalah hal yang sangat biasa, ucapnya dengan nada yang sangat bijaksana. Yang paling penting adalah, kamu masih mengingat jalan pulang. Rumah ini mungkin kecil, atapnya mungkin bocor saat hujan turun, dan kakek tidak bisa memberimu makanan yang mewah. Tetapi dengarkan kakek baik-baik. Selama tangan kakek ini masih kuat mengangkat batu bata dan memikul semen di proyek bangunan, kamu tidak akan pernah kelaparan, cucuku. Kakek akan selalu melindungimu. Mendengar kata-kata itu, tangisku pecah kembali. Kali ini aku menangis dengan sangat keras, melepaskan seluruh beban berat yang menekan dadaku sejak sore tadi. Suamiku menceraikanku demi uang. Ibu kandungku sendiri menolakku karena takut kehilangan rumahnya. Ibu mertuaku mengusirku karena menganggapku tidak selevel lagi dengan keluarganya. Mereka semua yang memiliki rumah mewah dan harta berlimpah menutup pintu hati mereka rapat-rapat. Namun, pria tua yang hanya seorang kuli bangunan miskin inilah yang membuka pintunya lebar-lebar dan membagi setengah dari makanan terakhirnya untukku. Malam itu, di atas kasur busa yang tipis dan di bawah atap seng yang berbunyi ditimpa sisa hujan, aku tertidur karena kelelahan, bersumpah di dalam hati bahwa jika aku bisa melewati masa kelam ini, aku akan membalas semua kebaikan kakekku dan membuktikan kepada mereka semua bahwa aku belum hancur sepenuhnya. Keesokan paginya, aku terbangun bukan oleh sinar matahari, melainkan oleh rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhku. Kepalaku terasa sangat berat, seolah ada bongkahan batu besar yang diletakkan di atasnya. Persendian tulangku ngilu setiap kali aku mencoba bergerak sedikit saja. Tenggorokanku kering dan perih, seperti terbakar dari dalam. Aku mencoba membuka mata, tetapi kelopak mataku terasa sangat panas dan berat. Kehujanan semalaman, ditambah dengan beban pikiran dan stres ekstrim akibat pengkhianatan suamiku, rupanya langsung meruntuhkan pertahanan fisikku. Tubuhku yang terbiasa tidur di ruangan berpendingin dengan kasur tebal tidak sanggup menahan udara dingin dan lembab dari lantai kontrakan kakekku. Aku terkena demam tinggi yang sangat parah. Samar-samar, aku mendengar suara rintik hujan yang kembali turun dengan deras menghantam atap seng. Cuaca di luar rupanya belum juga membaik. Di dekatku, kakekku sedang duduk bersimpuh. Ia tampak sangat panik. Dengan menggunakan sebuah kain bersih yang dibasahi air dari dalam baskom kecil, ia terus mengompres dahiku yang terasa seperti sedang dipanggang di atas api. Tangan kasarnya gemetar saat menyentuh kulitku. "Bertahanlah, cucuku. Badanmu sangat panas," bisik kakekku dengan suara yang penuh kecemasan. Aku ingin menjawabnya,
mengatakan bahwa aku tidak apa-apa dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tetapi suaraku sama sekali tidak bisa keluar. Aku hanya bisa mengerang pelan, tenggelam dalam setengah kesadaran antara mimpi buruk dan rasa sakit yang nyata. Dalam igauanku, aku mendengar suara bunyi tit-tit-tit, yang sangat nyaring dan mengganggu dari arah luar pintu. Itu adalah suara meteran listrik prabayar yang menandakan bahwa pulsa listrik sudah hampir habis. Suara itu menjadi semacam penanda bahwa kemiskinan tidak hanya menggigit lewat rasa lapar, tetapi juga menagih melalui hal-hal yang tidak kasat mata. Listrik di kontrakan ini bisa padam kapan saja, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Aku juga mendengar suara langkah kaki kakekku yang mondar-mandir di dalam ruangan. Ia membuka toples beras yang terbuat dari plastik kusam. Dan dari bunyinya saat ia menggesekkan cangkir ke dasar toples, aku tahu bahwa berasnya sudah hampir habis. Cuaca buruk yang terus melanda kota ini membuat semua proyek pembangunan dihentikan sementara. Mandor bangunan tempat kakekku bekerja pasti tidak membayarkan upah harian karena kakekku tidak bisa bekerja hari ini. Tidak ada pekerjaan, berarti tidak ada uang. Tidak ada uang, berarti tidak ada makanan dan tidak ada listrik. Dan yang paling buruk, aku sedang sakit parah dan membutuhkan obat dokter yang tidak mungkin bisa dibeli dengan harga murah. Beban bersalah kembali menindih dadaku. Aku datang kemari hanya untuk menyusahkannya. Ya Tuhan, tolong jangan ambil cucuku. Aku tidak punya apa-apa lagi selain dia. Kudengar kakekku berdoa dengan suara parau yang menyayat hati di sudut ruangan. Aku mencoba membuka mata perlahan, meski pandanganku sangat kabur. Aku melihat kakekku sedang duduk di tepi ranjang. Ia membuka sebuah bungkusan kain kecil berwarna hitam yang selama ini selalu ia simpan di dalam saku kemejanya. Dari dalam bungkusan kain kusam itu, ia mengeluarkan sebuah benda yang bersinar redup di bawah cahaya lampu yang hampir mati. Itu adalah sebuah cincin perak kuno. Aku mengenali cincin itu. Itu adalah cincin peninggalan almarhumah nenekku, satu-satunya barang berharga dan kenang-kenangan terakhir dari istri tercintanya yang ia simpan selama puluhan tahun. Kakekku tidak pernah melepaskan cincin itu dari jangkauannya, selalu membawanya kemanapun ia pergi sebagai pengingat akan cinta sejatinya yang telah tiada. Kakekku menatap cincin itu cukup lama. Jari-jarinya yang keriput mengusap permukaan cincin itu dengan sangat lembut, seolah ia sedang mengusap pipi istrinya. Aku bisa melihat setetes air mata jatuh dari pelupuk mata tuanya, membasahi cincin perak tersebut. Ia menempelkan cincin itu ke bibirnya, mengecupnya dengan penuh cinta dan rasa duka yang mendalam. Maafkan aku, istriku, gumamnya pelan. Sangat pelan hingga nyaris tidak terdengar olehku yang sedang setengah sadar. Cucu kita sedang sakit parah. Aku harus menyelamatkan nyawanya. Aku tahu kamu pasti mengerti. Cincin ini hanyalah sebuah benda, tetapi nyawa cucu kita jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan yang sangat memilukan itu, kakekku membungkus kembali cincin perak itu, memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu mengambil sebuah payung hitam yang sudah robek di beberapa bagian. Ia memakai jaket tipisnya, lalu berjalan keluar menerjang badai hujan yang sangat lebat. Pintu kontrakan ditutup rapat, meninggalkanku sendirian dalam ruangan yang semakin lama semakin terasa dingin dan sepi. Aku mencoba memanggilnya, mencoba mencegahnya menjual barang paling berharga dalam hidupnya demi diriku yang sudah banyak berbuat dosa padanya. Tetapi tubuhku sama sekali tidak bisa merespons. Aku kembali jatuh pingsan, ditelan oleh kegelapan dan demam yang membakar isi kepalaku. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Aku terbangun lagi ketika kurasakan sebuah tangan yang sangat dingin menempel di pipiku. Aroma minyak kayu putih dan bubur ayam seketika memenuhi rongga hidungku. Aku membuka mataku dengan susah payah. Lampu ruangan kembali menyala terang. Bunyi meteran listrik yang mengganggu tadi sudah tidak terdengar lagi. Di sampingku, kakekku duduk dengan pakaian yang seluruhnya basah kuyup. Ia tidak memedulikan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Fokusnya sepenuhnya tertuju padaku. Di tangannya terdapat beberapa botol obat, strip tablet antibiotik, dan semangkuk bubur ayam yang masih mengepulkan asap. Syukurlah kamu sudah bangun, cucuku. Wajahnya yang pucat karena kedinginan langsung dihiasi oleh senyuman yang sangat lega. Kakek sudah membelikanmu obat dari klinik dokter di depan pasar. Kata apotekernya, ini obat yang paling bagus untuk menurunkan demam dan mengobati infeksi. Kakek juga membelikan bubur ayam kesukaanmu.
Kamu harus makan sedikit agar perutmu tidak kosong saat minum obat. Aku menatap obat-obatan yang mahal itu, menatap bubur ayam, dan menatap lampu yang menyala terang di atas kami. Lalu, pandanganku jatuh pada jari-jari kakekku, dan pada saku celananya yang kini terlihat rata. Bungkusan kain hitam itu sudah tidak ada di sana. Kenyataan menghantamku dengan sangat keras. Pria tua yang sedang menggigil kedinginan ini rela berjalan menembus badai-badai, menjual satu-satunya kenangan paling berharga dari mendiang istrinya, hanya untuk memastikan aku tetap hidup, bisa makan, dan memiliki penerangan. Air mata langsung membanjiri wajahku dengan deras. Aku tidak peduli lagi pada rasa sakit di sekujur tubuhku. Aku bangun dan langsung memeluk lengan kakekku, menangis terseduh-seduh. Hancurnya hatiku saat diceraikan oleh suamiku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa hancur melihat pengorbanan tanpa pamrih dari kakekku ini. Kenapa kakek melakukannya? Tanyaku di sela-sela tangisku yang histeris. Kenapa kakek menjual cincin nenek? Itu satu-satunya harta kakek. Aku ini hanya beban. Kek, aku tidak pantas menerima pengorbanan sebesar ini. Biarkan saja aku sakit. Aku pantas mendapatkannya karena selama ini aku sudah menelantarkan kakek. Kakekku terdiam sejenak. Ia meletakkan mangkuk bubur itu, lalu membalas pelukanku dengan erat. Ia menepuk punggungku dengan lembut, menenangkan tubuhku yang bergetar hebat. Jangan pernah bicara seperti itu lagi. Kamu bukan beban. Kamu adalah darah daging kakek. Kamu adalah nyawa kakek. Ucapnya dengan suara yang tegas namun penuh kasih sayang. Harta bisa dicari, cincin bisa diganti. Tetapi jika kakek kehilangan kamu, kakek tidak akan pernah bisa memaafkan diri kakek sendiri. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan diungkit lagi. Yang penting sekarang adalah kamu harus sembuh. Kakek berjanji, selama kakek masih bernapas, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakitimu lagi. Kata-kata kakekku meresap ke dalam jiwaku, menyentuh bagian paling dalam dari hatiku yang selama ini selalu dikuasai oleh ambisi dan kebencian. Di dalam gubuk yang reot ini, di tengah kemiskinan yang mencekik, aku justru menemukan kekayaan cinta yang paling murni dan sejati. Sesuatu yang tidak pernah bisa aku beli dengan seluruh uang yang aku miliki saat aku masih menjadi seorang pengusaha sukses. Sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari suamiku yang hanya mencintaiku saat rekeningku penuh. Sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh ibu tiriku maupun ibu mertuaku yang buta oleh status sosial. Sambil menelan suapan demi suapan bubur yang disuapkan oleh kakekku, dan menelan obat penurun panas yang dibeli dengan harga sebuah kenangan tak ternilai, aku membuat sebuah sumpah yang sangat kuat di dalam relung hatiku. Sumpah yang tidak akan pernah aku langgar seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkan air mata kakekku menetes sia-sia. Aku tidak akan membiarkan tubuh rentanya terus-menerus memikul beban semen di usia tuanya. Aku akan bangkit dari keterpurukan ini. Aku akan mencari jalan keluar dari jurang kebangkrutan yang gelap ini. Bukan lagi demi diriku sendiri. Bukan lagi demi membuktikan diri kepada orang-orang yang telah membuangku. Tetapi aku akan bangkit demi memuliakan sisa hidup kakekku. Aku akan mengembalikan kehormatannya, dan memastikan bahwa orang-orang serakah yang telah menginjak-injak kami akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kami belum hancur. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perlawanan baruku. Aku akan merebut kembali kehidupanku, apapun harganya. Hari demi hari berlalu dengan sangat lambat di dalam rumah kontrakan yang sempit ini. Berkat obat dari klinik dan perawatan penuh kasih sayang dari kakekku, demam tinggiku akhirnya turun pada hari keempat. Tubuhku yang sebelumnya terasa remuk kini mulai mendapatkan tenaganya kembali, meskipun aku masih sering merasa lemas jika berdiri terlalu lama. Pagi ini, cuaca di luar akhirnya cerah. Matahari bersinar terang, mengeringkan genangan air berlumpur di sepanjang gang. Kakekku sudah berangkat bekerja sejak pagi buta. Ia harus mengejar upah harian di proyek bangunan yang sempat tertunda karena hujan berhari-hari. Setelah kakekku pergi, aku duduk di atas kasur tipis dan menatap sekeliling ruangan. Rumah ini sangat kecil, mungkin hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya kusam, banyak sarang laba-laba di langit-langit, dan debu menempel di mana-mana. Perasaan bersalah kembali menyelinap di dalam dadaku. Kakekku sudah mengorbankan satu-satunya harta yang ia miliki untuk menyelamatkan nyawaku. Aku tidak boleh hanya berdiam diri dan menjadi beban yang tidak berguna di rumah ini.
Aku memutuskan untuk bangkit, mengambil sapu lidi yang sudah pendek, seember air, dan selembar kain pel bekas. Aku akan membersihkan rumah ini secara menyeluruh dari depan sampai ke belakang. Aku menyapu lantai semen yang kasar, membersihkan debu dari atas meja kayu yang sudah reot, dan merapikan piring-piring kotor di area dapur yang hanya berupa meja kecil dengan kompor minyak tanah. Keringat mulai membasahi dahiku, tetapi aku tidak memedulikannya. Pekerjaan fisik ini membantuku melupakan sejenak rasa sakit hati akibat pengkhianatan suamiku dan kebengisan keluargaku. Setelah selesai dengan bagian depan, aku beralih ke sudut ruangan tempat kakekku meletakkan barang-barangnya. Di sana, terdapat sebuah lemari kayu tua yang sangat besar dan berat. Lemari itu tampak sudah puluhan tahun tidak pernah digeser dari tempatnya. Lapisan cat kayunya sudah banyak yang mengelupas, dan bagian bawahnya terlihat keropos karena dimakan rayap. Aku berniat membersihkan debu tebal dan kotoran yang pasti menumpuk di belakang lemari tersebut. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang aku miliki, aku mendorong sisi lemari itu. Awalnya lemari itu tidak bergeming sama sekali. Aku mengambil napas panjang, menempelkan bahuku ke sisi kayu, dan mendorongnya dengan sekuat tenaga sambil menahan rasa perih di telapak tanganku. Perlahan-lahan, lemari itu bergeser dengan suara decitan kayu beradu dengan lantai semen yang sangat nyaring. Debu tebal langsung beterbangan ke udara, membuatku terbatuk-batuk beberapa kali. Setelah lemari itu berhasil digeser cukup jauh, aku mengambil sapu untuk membersihkan tumpukan debu di baliknya. Namun, saat aku sedang menyapu lantai di bagian yang sebelumnya tertutup oleh lemari, ujung sapuku tersangkut pada sesuatu. Aku menunduk dan memperhatikan lantai tersebut dengan lebih saksama. Lantai semen di bagian itu ternyata tidak rata. Ada sebuah celah berbentuk persegi 4 yang ditutupi oleh selembar papan kayu tebal. Papan kayu itu disamarkan dengan lapisan debu dan kotoran sehingga menyatu dengan warna lantai di sekitarnya. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Rasa penasaran mendorongku untuk berlutut dan meraba celah tersebut. Dengan menggunakan ujung jari yang gemetar, aku mencongkel pinggiran papan kayu itu. Butuh sedikit tenaga karena papan itu tertanam cukup rapat. Setelah beberapa kali percobaan, papan kayu itu akhirnya terangkat. Di bawahnya, terdapat sebuah rongga kecil di dalam lantai. Di dalam rongga yang gelap dan berbau apak itu, tergeletak sebuah kotak kaleng biskuit berukuran sedang. Kotak itu sudah sangat berkarat di bagian ujung-ujungnya, tanda bahwa benda itu sudah disembunyikan di sana dalam waktu yang sangat lama. Aku mengangkat kotak kaleng itu dengan hati-hati. Terasa cukup berat di tanganku. Aku membersihkan debu yang menempel di permukaannya dengan ujung bajuku, lalu membawanya ke dekat cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Siapa yang menyembunyikan kotak ini? Apakah ini milik kakekku? Ataukah milik orang lain yang mengontrak di sini sebelumnya? Perlahan, aku membuka tutup kaleng yang sedikit keras karena karat. Terdengar bunyi decitan logam saat tutup itu akhirnya terlepas. Mataku langsung tertuju pada benda pertama yang ada di dalam kotak tersebut. Sebuah foto lama yang sudah memudar warnanya. Foto itu menampilkan seorang wanita cantik yang sedang tersenyum sambil menggendong seorang anak perempuan kecil berpakaian merah. Air mataku langsung menggenang seketika. Aku sangat mengenali wajah di foto itu. Itu adalah wajah ibu kandungku. Dan anak kecil yang berada di dalam gendongannya adalah aku sendiri. Tanganku bergetar hebat saat menyentuh permukaan foto itu. Ibu kandungku meninggal dunia karena penyakit parah saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah. Jauh sebelum ayahku menikah lagi dengan wanita yang sekarang menjadi ibu tiriku. Di bawah foto tersebut, terdapat sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapat dan secari kertas surat yang dilipat rapi. Aku mengambil surat itu, membuka lipatannya dengan sangat hati-hati karena kertasnya sudah mulai menguning dan rapuh. Tulisan tangan di atas kertas itu adalah tulisan tangan ibu kandungku yang sangat khas, rapi, dan melengkung indah. Aku menahan napas saat mulai membaca barisan kalimat yang ditulis oleh ibu kandungku puluhan tahun yang lalu. Untuk putriku tersayang, belahan jiwa ibu. Saat kamu membaca surat ini, ibu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini untuk memelukmu. Ibu menulis surat ini saat ibu menyadari bahwa penyakit ibu sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ibu tahu bahwa ayahmu adalah pria yang baik, tetapi ayahmu terlalu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ibu memiliki firasat yang kuat bahwa setelah ibu pergi,
akan ada wanita lain yang masuk ke dalam kehidupan ayahmu, dan wanita itu mungkin tidak akan menyayangimu dengan tulus. Aku berhenti membaca sejenak untuk menyeka air mata yang membasahi pipiku. Firasat ibu kandungku benar-benar menjadi kenyataan. Wanita yang masuk ke dalam hidup ayahku adalah wanita yang tamak dan telah mengusirku dari rumahku sendiri. Aku melanjutkan membaca surat itu dengan napas yang tertahan. Sebelum ibu menikah dengan ayahmu, kakekmu pernah memberikan sebidang tanah warisan dari nenekmu kepada ibu. Ibu telah menjual tanah tersebut dan memasukkan seluruh uangnya ke dalam sebuah rekening deposito dan asuransi jiwa di bank atas namamu. Uang itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ibu tidak pernah memberitahukan hal ini kepada ayahmu atau kepada siapapun, karena ibu ingin memastikan bahwa uang ini benar-benar aman dari tangan orang-orang yang serakah. Ibu telah menitipkan kotak rahasia ini kepada kakekmu, dengan pesan yang sangat tegas agar kakekmu menyembunyikannya, dan hanya memberikannya kepadamu jika kamu berada dalam keadaan yang sangat mendesak atau ketika nyawamu terancam. Di dalam amplop coklat di bawah surat ini, terdapat seluruh dokumen resmi dari bank yang membuktikan bahwa kamu adalah pewaris tunggal dari dana tersebut. Gunakanlah uang ini untuk bertahan hidup, anakku. Bangkitlah menjadi wanita yang kuat, dan jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Ibu selalu mencintaimu, dari kehidupan ini sampai kehidupan selanjutnya. Tangisku pecah begitu menyelesaikan kalimat terakhir di surat itu. Aku memeluk kertas rapuh itu ke dadaku dengan erat. Ternyata, selama ini ibu kandungku tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Ia telah memikirkan masa depanku, memprediksi kejahatan ibu tiriku, dan menyiapkan jaring pengaman yang luar biasa besar untuk menyelamatkanku dari jurang kehancuran. Aku meletakkan surat itu dengan hati-hati, lalu membuka amplop coklat yang tebal tersebut. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tabungan lama, sertifikat deposito, dan polis asuransi dengan stempel resmi dari sebuah bank besar. Mataku terbelalak lebar saat membaca angka yang tertera di lembar saldo akhir sertifikat deposito tersebut. Angka itu bukan hanya puluhan juta, bukan juga ratusan juta. Seiring dengan berjalannya waktu dan bunga majemuk yang terus bergulung selama belasan tahun, total dana yang tersimpan di bank tersebut mencapai belasan miliar rupiah. Jumlah itu bahkan jauh lebih besar dari seluruh nilai perusahaan dan rumah mewahku yang disita oleh bank kemarin. Tubuhku lemas seketika. Aku terduduk di lantai semen yang dingin, menatap deretan angka 0 di dokumen itu dengan pandangan kosong dan tidak percaya. Ini adalah sebuah keajaiban. Tuhan menjawab doaku melalui tangan ibu kandungku yang sudah lama tiada. Uang ini tidak hanya cukup untuk membayar semua hutang yang ditinggalkan oleh suamiku dan rekan bisnisku, tetapi uang ini juga lebih dari cukup untuk memulai bisnis baru, membeli rumah yang layak, dan yang paling penting, membahagiakan kakekku di sisa umur tuanya. Saat senja tiba, kakekku pulang dari tempat kerjanya. Tubuhnya terlihat sangat lelah, dan bajunya basah oleh keringat. Aku langsung berlari menyambutnya dan memeluknya erat-erat sambil menangis bahagia. Aku menunjukkan kotak kaleng berkarat itu kepadanya. Kakekku terkejut, namun kemudian ia tersenyum dengan sangat teduh. Ia bercerita bahwa ibu kandungku memang menitipkan kotak itu padanya puluhan tahun yang lalu, menyuruhnya untuk menguburnya di bawah lantai saat ia membangun kontrakan ini, dan melarangnya membuka kotak itu apapun yang terjadi. Kakekku yang jujur dan setia memegang janji itu dengan nyawanya. Ia bahkan tidak tahu bahwa di dalam kotak itu tersimpan uang miliaran rupiah. Baginya, janji kepada anak perempuannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan uang sebanyak apapun. Bahkan saat ia harus menjual cincin istrinya untuk membelikan obat untukku. Malam itu, kami menangis bersama. Tangisan yang bukan lagi berisi keputusasaan, melainkan tangisan kebangkitan. 2 hari setelah penemuan kotak kaleng peninggalan ibu kandungku, aku memutuskan bahwa sudah saatnya untuk bergerak. Aku meminjam sebuah kemeja putih sederhana dan celana bahan berwarna hitam milik tetangga kontrakan kakekku yang kebetulan seukuran denganku. Pakaian itu memang tidak bermerek dan sedikit kebesaran di tubuhku, tetapi pakaian itu bersih dan cukup sopan untuk dipakai ke tempat resmi. Aku merapikan rambutku, mencuci wajahku, dan berangkat menuju pusat kota menggunakan angkutan umum. Tujuanku hari ini adalah kantor seorang notaris senior bernama Pak Yuda. Berdasarkan catatan kecil yang aku temukan di belakang sertifikat deposito peninggalan ibu kandungku,
Pak Yuda adalah teman lama ibu kandungku sekaligus notaris terpercaya yang membantu mengurus seluruh dokumen rahasia tersebut di masa lalu. Kantor Pak Yuda berada di sebuah gedung perkantoran mewah. Saat aku tiba dan menyebutkan namaku serta menunjukkan dokumen yang aku bawa, sekretarisnya langsung mengantarkanku masuk ke ruangan pribadi Pak Yuda. Pak Yuda adalah seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih semua dan senyum yang sangat ramah. Ia terkejut bercampur bahagia saat melihatku. Ia mengatakan bahwa ia sudah menunggu selama belasan tahun untuk kedatanganku mengurus dokumen ini. Setelah memastikan semua berkas lengkap dan sah secara hukum, Pak Yuda langsung mengawalku secara pribadi menuju kantor cabang utama Bank Prioritas yang terletak tidak jauh dari gedung kantornya. Proses di bank berjalan dengan sangat lancar karena aku dibantu oleh notaris yang memiliki reputasi sangat baik. Dana miliaran rupiah itu kini telah resmi diaktifkan kembali dan sepenuhnya berada di bawah kendaliku secara hukum. Namun, roda nasib seringkali berputar di saat yang tidak terduga. Saat aku dan Pak Yuda berjalan keluar dari lobi bank prioritas yang mewah itu, aku tanpa sengaja berpapasan dengan seseorang yang sangat tidak ingin aku temui. Suamiku. Ia sedang berjalan masuk menuju lobi dengan setelan jas mahal. Sepertinya hendak menemui salah satu klien atau mengurus rekening bisnisnya. Langkahnya terhenti secara tiba-tiba. Matanya melebar saat melihatku berjalan keluar dari pintu kaca bank prioritas yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Ia menatap pakaian sederhanaku dari atas ke bawah, lalu menatap Pak Yuda yang berdiri di sampingku dengan setelan jas rapi dan membawa tas kerja berisi dokumen perbankan. Aku tidak memedulikan tatapan heran dan curiga dari mantan suamiku itu. Aku memalingkan wajahku, mengangkat daguku tinggi-tinggi, dan terus melangkah maju melewati tubuhnya seolah ia tidak pernah ada. Aku bisa merasakan tatapannya terus mengikuti punggungku sampai aku masuk ke dalam mobil Pak Yuda. Namun, aku tahu bahwa pria licik seperti suamiku tidak akan tinggal diam melihat pemandangan ganjil itu. Firasatku mengatakan bahwa ia pasti akan mencari tahu apa yang sedang aku lakukan di bank tersebut. Dan firasatku benar. Suamiku memiliki banyak kenalan di dunia bisnis, termasuk beberapa oknum pegawai bank yang bisa ia suap untuk mencari informasi rahasia mengenai data nasabah. Ia pasti telah menggunakan cara kotor untuk memeriksa namaku di sistem perbankan hari itu juga. Keesokan paginya, suasana di gang sempit tempat kakekku tinggal mendadak menjadi sangat riuh. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga memecah keheningan pagi. Tetangga-tetangga kontrakan keluar dari rumah mereka, berdiri di pinggir jalan berlumpur sambil menunjuk-nunjuk dengan rasa heran. Dua buah mobil mewah berwarna hitam mengkilap tanpa kesulitan masuk ke dalam gang yang sempit. Bahkan sisi bodi mobil tersebut beberapa kali tergores oleh pagar kayu milik warga. Aku yang sedang menjemur pakaian di teras depan langsung menghentikan gerakanku. Jantungku bergemuruh menahan amarah yang mendidih. Dari dalam mobil pertama, turunlah suamiku dengan wajah yang dibuat-buat seramah mungkin. Dari mobil kedua, muncul ibu mertuaku dan ibu tiriku secara bersamaan. Ibu mertuaku terlihat menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah bau lumpur dan selokan di gang ini adalah racun yang mematikan. Sementara ibu tiriku sibuk mengangkat ujung gaun mahalnya agar tidak terkena cipratan air becek. Mereka bertiga berjalan beriringan menembus jalanan kumuh itu menuju teras rumah kakekku. Mereka, orang-orang yang telah menginjak-injak harga diriku, mengusirku saat aku jatuh miskin, dan membuangku seperti sampah bernilai rendah, kini datang mencariku. Aku tahu pasti apa yang membawa mereka kemari. Mereka sudah mencium bau uang miliaran rupiah yang kini berada di tanganku. Bau darah yang mengundang para serigala kelaparan. Istriku sayang, seru suamiku dengan suara yang lantang dan nada yang sangat manis, seolah kejadian mengerikan di malam hujan lebat itu tidak pernah terjadi. Ia merentangkan kedua tangannya, bersiap untuk memelukku di depan semua tetangga yang menonton. Aku mundur satu langkah, menatap matanya dengan tatapan yang lebih tajam dari pisau. Berhenti di situ, ucapku dengan suara yang sangat dingin dan datar. Jangan berani-berani menyentuhku, atau aku akan berteriak meminta tolong kepada warga untuk mengusir penyusup dari rumah ini. Kita sudah bercerai. Aku bukan istrimu lagi. Senyum palsu di wajah suamiku sedikit goyah, namun ia dengan cepat menguasai dirinya. Ia menurunkan tangannya, lalu menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan buatan. Sayang, tolong jangan bicara seperti itu. Aku tahu aku salah.
Malam itu aku sedang sangat panik karena masalah perusahaan, dan aku kehilangan kendali. Aku tidak benar-benar bermaksud mengusirmu atau menceraikanmu. Surat itu belum aku daftarkan ke pengadilan agama. Kamu masih istriku yang sah. Kembalilah ke rumah kita. Aku akan memperbaiki semuanya. Oh, anakku yang malang. Ibu mertuaku tiba-tiba menyela, melangkah maju dengan wajah memelas yang membuat perutku mual. Ia bahkan mencoba meraih tanganku, namun aku langsung menepisnya dengan kasar. Maafkan ibu mertuamu ini. Malam itu ibu sedang sakit kepala dan tidak bisa berpikir jernih. Ibu tidak sungguh-sungguh menyuruhmu pergi ke kolong jembatan. Rumah ibu selalu terbuka untuk menantu kesayangan ibu. Ayo, kemasi barang-barangmu, kita pulang sekarang juga. Belum sempat aku membalas kelicikan ibu mertuaku, ibu tiriku ikut berbicara dengan nada suara yang dibuat sangat keibuan. Putriku tersayang. Tante minta maaf karena mengusirmu malam itu. Tante hanya malu di depan teman-teman arisan. Kamu tahu sendiri kan bagaimana mulut mereka. Tapi setelah kamu pergi, Tante tidak bisa tidur memikirkan nasibmu. Ini rumah kakekmu sangat tidak layak untuk ditinggali oleh wanita sukses sepertimu. Pulanglah ke rumah peninggalan ayahmu. Kamar masa kecilmu sudah Tante bersihkan khusus untukmu. Aku menatap ketiga wajah di depanku secara bergantian. Pertunjukan sandiwara yang mereka lakukan benar-benar sangat menjijikkan. Rasa jijik dan muak membuat dadaku sesak. Jika aku masih menjadi wanita lemah seperti beberapa hari yang lalu, mungkin aku akan mudah tertipu oleh kata-kata manis mereka. Tetapi aku sudah mati malam itu. Dan aku yang berdiri di sini sekarang adalah wanita yang tidak akan pernah tertipu dua kali. Cukup! Bentakku dengan suara yang sangat keras hingga membuat burung-burung di atap rumah terbang ketakutan. Suaraku menggema di gang sempit itu, menghentikan omong kosong mereka seketika. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu mengapa kalian mendadak datang ke gubuk reot yang selalu kalian hina ini? Kalian datang bukan karena menyesal. Kalian datang karena kalian tahu tentang uang peninggalan ibu kandungku yang ada di bank. Kalian datang untuk merampas hartaku lagi. Wajah suamiku, ibu mertuaku, dan ibu tiriku berubah menjadi tegang. Topeng manis mereka perlahan mulai retak. Suamiku menghela napas panjang, lalu ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi sangat dingin, persis seperti tatapan kejam yang ia berikan kepadaku pada malam ia mengusirku. Ciuman serigala itu telah hilang, digantikan oleh taring yang siap menerkam. Baiklah, jika kamu ingin bermain keras, mari kita bicara dengan keras. Ancam suamiku dengan nada suara yang rendah dan berbahaya. Ia melangkah maju satu langkah, mencoba mengintimidasiku dengan postur tubuhnya. Dengar baik-baik. Uang itu memang atas namamu, tetapi kamu saat ini sedang dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil. Kebangkrutan perusahaan, tekanan hidup, dan perceraian kita telah membuatmu depresi dan kehilangan akal sehat. Aku bisa dengan mudah menyewa seorang dokter jiwa dan psikiater terkemuka untuk memberikan kesaksian di pengadilan bahwa kamu sudah gila dan tidak cakap secara hukum untuk mengelola dana sebesar itu. Dan sebagai keluarga terdekatmu yang peduli, pengadilan pasti akan menyerahkan hak pengelolaan uang belasan miliar itu kepadaku dan ibu tirimu sebagai walimu yang sah. Pilihannya ada di tanganmu. Serahkan uang itu kepada kami secara damai, atau kami akan menghancurkan namamu di pengadilan dan memasukkanmu ke rumah sakit jiwa. Mendengar ancaman keji itu, darahku seakan mendidih hingga ke ubun-ubun. Suamiku benar-benar pria paling jahat yang pernah bernapas di bumi ini. Ibu mertuaku dan ibu tiriku tersenyum sinis dan mengangguk setuju di belakangnya, seolah merestui rencana busuk tersebut. Mereka berencana merampas kewarasanku di mata hukum hanya demi menguasai harta yang diberikan oleh ibu kandungku. Namun, mereka salah besar jika mereka pikir ancaman itu akan membuatku berlutut ketakutan. Aku menatap langsung ke dalam mata suamiku, menyunggingkan senyum tipis yang meremehkan. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Sewa semua dokter di negara ini, bawa semua pengacaramu. Kita akan bertemu di meja hukum. Silakan keluar dari rumah kakekku sebelum aku menyiram kalian dengan air kotor dari selokan ini. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan sangat keras, memberikan mereka jawaban yang sama persis seperti yang mereka berikan kepadaku pada malam yang paling gelap dalam hidupku. Peperangan baru saja dimulai, dan kali ini,
Aku pastikan mereka yang akan menangis memohon ampun padaku. Setelah insiden di depan rumah kakekku pagi itu, aku tidak membuang waktu 1 detik pun. Aku tahu bahwa ancaman mantan suamiku bukanlah sebuah gertakan kosong. Ia adalah pria yang sangat licik, memiliki banyak koneksi, dan bersedia melakukan hal paling kotor sekalipun demi mendapatkan uang. Aku segera masuk ke dalam rumah dan menelepon Pak Yuda, menceritakan semua ancaman yang baru saja diucapkan oleh mantan suamiku. Pak Yuda mendengarkan dengan sangat tenang. Khas seorang ahli hukum yang sudah puluhan tahun menghadapi berbagai macam karakter manusia serakah. Ia lalu memberikan sebuah instruksi yang sangat jelas dan brilian. Ia menyuruhku untuk segera datang ke rumah sakit pusat pada hari itu, juga untuk menemui seorang dokter spesialis kejiwaan paling senior dan paling dihormati di kota ini, yang kebetulan adalah rekan lama Pak Yuda. Aku melakukan persis seperti yang diinstruksikan. Selama berjam-jam, aku menjalani serangkaian tes psikologi dan wawancara mendalam dengan dokter tersebut. Aku menceritakan semua trauma kebangkrutan, pengkhianatan, hingga pengusiran yang aku alami, tanpa menutupi satu detail pun. Di akhir sesi, dokter tua yang bijaksana itu tersenyum hangat dan mengeluarkan sebuah sertifikat medis resmi dengan cap rumah sakit. Dokumen itu menyatakan dengan sangat tegas bahwa aku berada dalam kondisi mental yang 100% sehat, sangat waras, memiliki kesadaran penuh, dan sepenuhnya cakap untuk mengambil keputusan hukum serta mengelola aset finansial dalam jumlah sebesar apapun. Tidak ada tanda-tanda depresi berat, apalagi gangguan kejiwaan yang membuatku kehilangan akal sehat seperti yang dituduhkan oleh mantan suamiku. Dengan membawa surat berharga itu di tanganku, Pak Yuda secara resmi mengirimkan surat undangan kepada mantan suamiku, ibu mertuaku, dan ibu tiriku untuk hadir di kantornya 3 hari kemudian. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aku duduk dengan tenang di salah satu kursi kulit yang sangat empuk di dalam ruang pertemuan khusus di kantor Pak Yuda. Ruangan ini sangat luas dan terkesan sangat mengintimidasi. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu mahoni yang sangat panjang, mengkilap, dan kokoh. Kakekku duduk di sampingku, mengenakan kemeja batik rapi yang baru saja aku belikan 2 hari yang lalu. Tangan kasarnya menggenggam tanganku di bawah meja, menyalurkan kekuatan dan keberanian yang aku butuhkan. Aku sudah bukan lagi wanita yang menangis memohon belas kasihan di bawah guyuran hujan. Hari ini, aku adalah sang pemilik kendali. Pintu ganda ruang pertemuan terbuka dengan suara yang cukup pelan, namun kehadirannya terasa sangat angkuh. Mantan suamiku masuk dengan dada membusung, mengenakan setelan jas berwarna gelap yang sangat mahal, seolah ia sedang menghadiri sebuah rapat pemegang saham di mana ia adalah pemegang kekuasaan tertingginya. Di belakangnya, ibu mertuaku dan ibu tiriku mengekor dengan wajah yang penuh senyum kemenangan, mengenakan perhiasan mencolok yang menyilaukan mata. Namun, mantan suamiku tidak datang hanya bersama mereka. Ia membawa seorang pria asing berkacamata dengan raut wajah sangat arogan dan membawa sebuah koper kerja yang terbuat dari kulit asli. Pria itu sudah pasti adalah pengacara sewaan yang ia banggakan. Mereka berempat mengambil tempat duduk tepat di seberang meja mahoni, berhadapan langsung denganku dan kakekku. Mantan suamiku menatap kakekku dengan pandangan merendahkan, seolah kakekku adalah kotoran yang tidak pantas duduk di kursi semewah ini. Pak Yuda masuk tidak lama kemudian, membawa setumpuk dokumen tebal, lalu duduk di ujung meja sebagai penengah sekaligus perwakilan hukumku yang sah. "Selamat pagi semuanya," sapa Pak Yuda dengan suara yang tenang dan berwibawa. "Mari kita mulai pertemuan ini agar tidak membuang waktu. Sesuai dengan surat undangan, kita berkumpul di sini untuk membahas kejelasan status dan pengelolaan aset warisan berupa pencairan dana deposito milik klien saya." Belum sempat Pak Yuda menyelesaikan kalimat pembukanya, pengacara sewaan mantan suamiku langsung mengangkat tangan dan memotong pembicaraan dengan sangat tidak sopan. "Maaf, Pak Yuda, tetapi saya harus langsung ke inti permasalahan," ucap pengacara itu dengan nada suara yang tinggi dan meremehkan. "Klien saya, yang merupakan suami sah dari klien Anda, memiliki keberatan yang sangat mendasar terhadap pengelolaan dana ini. Kami memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa klien Anda saat ini sedang mengalami guncangan jiwa dan trauma psikologis yang sangat berat akibat kebangkrutan perusahaannya baru-baru ini. Kondisi mental yang rapuh ini membuat klien Anda sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab." Pengacara itu sengaja melirik tajam ke arah kakekku saat mengucapkan kalimat terakhirnya.
Mantan suamiku bersandar di kursinya, menyilangkan kaki dengan gaya sangat angkuh. Benar sekali. Sebagai suami yang masih peduli, saya tidak bisa membiarkan istri saya mengelola uang belasan miliar rupiah dalam keadaan tidak waras. Ia bisa saja menghamburkan uang itu, atau lebih buruk lagi, ditipu oleh kerabatnya yang selama ini hidup miskin. Oleh karena itu, kami telah membawa dokumen surat kuasa. Kami meminta istri saya untuk menandatangani surat ini, menyerahkan hak perwalian dan pengelolaan seluruh hartanya kepada saya dan ibu tirinya, demi kebaikannya sendiri. Jika ia menolak, kami sudah menyiapkan tim medis untuk membawanya ke rumah sakit jiwa dan menyelesaikan perkara ini melalui jalur pengadilan agar ia dinyatakan tidak cakap hukum. Ibu mertuaku menimpali dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar lembut. Tanda tangani saja, nak. Kami hanya ingin melindungimu dari dirimu sendiri. Uang sebanyak itu tidak baik untuk kesehatan mentalmu saat ini. Aku hanya diam, mendengarkan semua omong kosong mereka dengan wajah sedatar mungkin. Di sampingku, kakekku mulai terlihat marah dan rahangnya mengeras. Tetapi aku menekan tangannya perlahan, memberikan isyarat agar ia tetap tenang. Saatnya membalikan keadaan. Pak Yuda tidak terlihat terkejut sama sekali. Ia membuka map kulit di depannya, mengambil sebuah dokumen yang dilengkapi dengan cap rumah sakit dan segel timbul, lalu menggesernya melintasi permukaan meja mahoni yang licin itu ke arah pengacara sombong tersebut. Sebelum Anda melanjutkan ancaman Anda tentang pengadilan dan rumah sakit jiwa, saya sarankan Anda dan klien Anda membaca dokumen ini terlebih dahulu dengan sangat teliti, kata Pak Yuda sambil tersenyum tipis. Pengacara itu mendengus sinis, mengambil dokumen tersebut, dan mulai membacanya. Mantan suamiku ikut mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Dalam hitungan detik, warna di wajah pengacara itu berubah drastis. Kesombongannya luntur seketika, digantikan oleh raut wajah terkejut dan pucat pasi. Ia membolak-balik kertas itu dengan tangan yang tiba-tiba gemetar. Mantan suamiku merebut kertas itu dari tangan pengacaranya, membacanya dengan cepat, dan rahangnya langsung mengeras. Matanya membelalak tidak percaya. Ini tidak mungkin, gumam mantan suamiku dengan suara yang tertahan. Itu adalah surat keterangan medis yang dikeluarkan kemarin pagi oleh Kepala Departemen Psikiatri di Rumah Sakit Pusat, seorang dokter yang kesaksiannya tidak akan pernah bisa dibantah oleh pengadilan manapun di negara ini. Jelas Pak Yuda dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan. Dokumen itu menyatakan bahwa klien saya dalam keadaan mental yang 100% sehat, sadar penuh, dan sangat cakap dalam mengambil keputusan hukum. Semua ancaman Anda tentang guncangan jiwa dan perwalian batal demi hukum. Anda tidak memiliki dasar apapun untuk menyentuh 1 sen pun dari uang klien saya. Ruang pertemuan itu mendadak hening. Ibu tiriku dan ibu mertuaku saling pandang dengan kebingungan, menyadari bahwa rencana busuk mereka baru saja dihancurkan hanya dengan selembar kertas. Pengacara yang tadi begitu lantang kini hanya tertunduk diam, menyadari bahwa ia telah dibodohi oleh kliennya sendiri yang meremehkan kecerdasanku. Aku akhirnya melepaskan genggaman tangan kakekku, mencondongkan tubuhku ke depan, dan menatap langsung ke dalam mata mantan suamiku yang kini dipenuhi oleh kemarahan dan kekalahan. Sekarang giliranku, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun membawa tekanan yang sangat berat. Aku mengambil sebuah dokumen lain yang sudah aku siapkan bersama Pak Yuda. Ini adalah draft pernyataan pengelolaan hartaku. Karena aku 100% waras, aku bebas menggunakan uangku untuk apa saja. Dan kalian semua di ruangan ini akan menjadi saksi. Aku menarik napas panjang, memastikan suaraku terdengar dengan sangat jelas di telinga mereka masing-masing. Pertama, sebagian dari uang ini akan aku gunakan untuk membeli sebuah rumah yang besar dan nyaman atas namaku dan kakekku. Di rumah itu, kakekku tidak akan pernah lagi mengangkat batu bata atau kedinginan saat hujan turun. Kedua, sebagian lagi akan aku gunakan sebagai modal untuk mendirikan kembali bisnisku dari awal. Aku akan memastikan perusahaanku kembali berdiri jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku menatap mantan suamiku, memaku pandangannya dengan pandanganku. Dan untukmu, suamiku tersayang. Ingatkah kamu saat kamu menyodorkan surat cerai dan mengusirku di tengah malam yang hujan badai? Kamu bilang aku adalah wanita miskin pembawa sial, dan kamu tidak sudi ikut tenggelam bersamaku. Kamu menyita semua mobil dan perhiasanku. Karena kamu sendiri yang sudah meminta cerai dan mengambil sisa hartaku malam itu,
Maka dari belasan miliar uangku ini, aku nyatakan dengan tegas, tidak ada 1 rupiah pun untukmu. Aku mengalihkan pandanganku ke arah ibu mertuaku yang wajahnya sudah memerah menahan malu. Dan untuk ibu mertuaku, ingatkah ibu saat ibu melemparkan uang 50.000 rupiah ke lantai teras rumah ibu yang mewah, menyuruhku mencari kolong jembatan untuk tidur? Uang itu sudah aku gunakan untuk membayar angkutan umum ke rumah kakekku. Aku sangat berterima kasih atas sumbangan 50.000 rupiah itu, tetapi mulai hari ini, jangan pernah berharap ibu akan mencicipi 1 rupiah pun dari kekayaanku. Terakhir, aku menatap ibu tiriku yang kini terlihat seperti ingin menghilang tertelan bumi. Dan untukmu, ibu, wanita yang menempati rumah peninggalan ayahku. Ibu yang membanting pintu tepat di depan wajahku karena takut aku mengemis tempat tinggal di depan teman-teman arisan ibu. Hiduplah dengan kesombongan ibu, karena kekayaanku yang sebenarnya ini sedikit pun tidak akan pernah mengalir untuk menutupi gaya hidup mewah ibu yang penuh kepalsuan itu. Aku membanting dokumen itu ke atas meja mahoni dengan suara keras yang mengejutkan mereka semua. Kalian datang ke sini dengan niat untuk merampas hartaku dengan menuduhku gila. Kalian salah besar. Orang yang gila adalah kalian, yang membuang berlian demi menyelamatkan bongkahan batu. Kalian semua sudah kalah. Sekarang, keluar dari ruangan ini, keluar dari hidupku, dan jangan pernah menampakkan wajah kalian lagi di hadapanku. Mantan suamiku berdiri dengan cepat, menendang kursinya hingga terjatuh ke belakang. Wajahnya sangat merah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia terlihat ingin melompat ke seberang meja dan menyerangku. Tetapi Pak Yuda dengan cepat menekan sebuah tombol di bawah mejanya. 2 orang petugas keamanan berbadan besar segera masuk ke dalam ruangan. Silakan antar orang-orang ini keluar dari gedung kantorku sekarang juga. Perintah Pak Yuda kepada para petugas keamanan tersebut. Dengan langkah gontai, penuh rasa malu yang tidak tertahankan, dan harga diri yang sudah hancur lebur tanpa sisa, mantan suamiku, ibu mertuaku, ibu tiriku, beserta pengacara mereka berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu ganda tertutup rapat di belakang mereka. Aku bersandar pada kursi kulitku, menghembuskan napas panjang yang terasa sangat melegakan. Beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Kakekku menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, tersenyum dengan sangat bangga, dan kembali menggenggam tanganku dengan erat. Di meja mahoni ini, aku tidak hanya memenangkan pertarungan hukum, tetapi aku juga telah merebut kembali harga diriku dan kehidupan yang sempat mereka hancurkan. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa terasa, 1 tahun telah terlewati sejak hari di mana aku mengusir mereka dari ruang pertemuan di kantor Pak Yuda. Kehidupanku kini telah berubah 180 derajat. Aku menepati janjiku kepada diriku sendiri dan kepada mendiang ibu kandungku. Uang belasan miliar rupiah itu aku kelola dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Aku menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli sebuah rumah yang sangat asri di kawasan perumahan yang tenang, aman, dan jauh dari kebisingan kota. Rumah ini tidak semewah istana kacaku yang dulu, tetapi rumah ini jauh lebih hangat dan memiliki halaman belakang yang sangat luas. Halaman belakang itulah yang kini menjadi tempat favorit kakekku. Aku melarangnya untuk kembali memikul adukan semen atau mengangkat batu bata di proyek bangunan. Sebagai gantinya, aku membelikannya berbagai macam bibit tanaman dan peralatan berkebun. Kakekku kini menghabiskan masa tuanya dengan merawat tanaman cabai, tomat, dan berbagai macam bunga di taman kami. Wajahnya terlihat jauh lebih segar. Tubuhnya mulai berisi karena mendapatkan makanan yang bergizi setiap hari, dan senyum teduhnya tidak pernah lepas dari bibirnya. Mendengar suara tawanya saat ia sedang menyiram tanaman di pagi hari, adalah harta kekayaan yang jauh melebihi angka-angka di rekening bank milikku. Sisa uang dari pencairan deposito tersebut, aku gunakan sebagai modal untuk membangun kembali bisnisku. Aku memulai semuanya dari awal, perlahan namun pasti. Pengalaman dikhianati dan dibangkrutkan telah menjadikanku seorang wanita pengusaha yang jauh lebih tangguh, lebih cerdas, dan tidak mudah ditipu oleh kata-kata manis. Perusahaanku yang baru kini berkembang dengan sangat pesat, dan aku kembali mendapatkan kepercayaanku di dunia bisnis tanpa harus bergantung pada siapapun. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, aku duduk bersantai di ruang keluarga sambil menemani kakekku minum teh hangat. Aku meraih remote kontrol dan menyalakan televisi untuk melihat berita sore. Aku sedang tidak memikirkan apa-apa,
Sampai sebuah berita utama di layar televisi membuat mataku terbelalak dan cangkir teh di tanganku hampir saja terjatuh. Di layar televisi, terpampang jelas wajah mantan suamiku. Penampilannya sangat jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Setelan jas mahalnya yang selalu rapi kini digantikan oleh rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya diborgol, wajahnya tertunduk lesu menghindari sorotan kamera para wartawan, dan rambutnya terlihat sangat berantakan. Pembaca berita sedang melaporkan sebuah kasus pembongkaran sindikat penipuan investasi bodong dan penggelapan dana nasabah berskala besar. Dan yang paling mengejutkan adalah, mantan suamiku ternyata bekerja sama dengan mantan rekan bisnisku, pria yang dulu membawa kabur uang perusahaanku dan membuatku bangkrut. Rupanya, setelah mengusirku, suamiku diam-diam menanamkan seluruh uang yang ia rampas dariku ke dalam bisnis ilegal milik rekan bisnisku tersebut. Mereka berpikir bisa melipat gandakan uang haram itu dengan cepat. Namun, kejahatan selalu memiliki cara untuk menghancurkan dirinya sendiri. Rekan bisnisku itu kembali berulah. Ia membawa lari uang mantan suamiku dan meninggalkannya dengan tumpukan hutang serta tuntutan hukum dari ratusan investor yang marah. Mantan suamiku ditangkap oleh pihak kepolisian saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Laporan berita itu juga menyebutkan bahwa seluruh aset milik mantan suamiku telah disita oleh negara untuk membayar kerugian para korban. Rumah mewahnya, deretan mobil impornya, hingga rekening pribadinya dibekukan dan disita tanpa sisa. Hukuman penjara belasan tahun kini menantinya di balik jeruji besi. Mendengar berita itu, aku tidak merasa bersorak kegirangan, namun aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya terdiam, menyadari betapa adilnya hukum alam bekerja. Karma tidak pernah salah alamat. Keserakahannya telah mengantarkannya sendiri menuju jurang kehancuran yang jauh lebih dalam dari jurang kebangkrutan yang pernah aku alami. Kehancuran mantan suamiku tentu saja membawa dampak yang sangat besar bagi keluarganya. Melalui kabar yang beredar di kalangan kenalanku, aku mengetahui nasib ibu mertuaku. Wanita tua yang sangat gila kehormatan dan selalu merendahkan orang miskin itu, kini tidak lagi memiliki rumah mewah untuk ditinggali. Tanpa adanya sokongan dana dari anak laki-lakinya yang masuk penjara, dan dengan seluruh aset yang disita, ibu mertuaku terpaksa harus pindah dan menyewa sebuah kamar kontrakan yang sangat kumuh di pinggiran kota. Ia hidup luntang-lantung, menanggung rasa malu yang luar biasa di hadapan teman-teman sosialitanya yang kini memalingkan muka dan menjauhinya. Mulutnya yang dulu dengan sombong menyuruhku tidur di kolong jembatan, kini harus merasakan sendiri betapa kerasnya kehidupan saat uang tidak lagi berpihak kepadanya. Nasib ibu tiriku pun tidak kalah tragis. Kesombongan dan gaya hidupnya yang sangat mewah ternyata hanya ditopang oleh tumpukan hutang dan kartu kredit. Selama ini, ia menggunakan sertifikat rumah peninggalan mendiang ayahku sebagai jaminan pinjaman kepada para rentenir. Karena tidak bisa membayar bunga hutang yang terus membengkak, para rentenir itu datang beramai-ramai dan mengusir ibu tiriku dari rumah tersebut secara paksa. Ia kehilangan rumah yang sangat ia pertahankan malam itu. Wanita yang dengan tega membanting pintu di depan wajahku, kini tidak memiliki satu pintu pun yang mau terbuka untuk menampungnya. Roda nasib benar-benar telah berputar dengan sangat sempurna. Tanpa perlu aku mengotori tanganku, tanpa perlu aku merencanakan aksi balas dendam yang jahat, mereka semua telah menerima ganjaran atas perbuatan mereka sendiri. Beberapa minggu setelah berita penangkapan itu, pada hari libur akhir pekan, aku mengajak kakekku untuk berjalan-jalan sore di sebuah pasar tradisional untuk membeli beberapa bibit tanaman buah yang baru. Udara sore itu cukup sejuk. Setelah selesai berbelanja, kami berjalan menyusuri trotoar menuju tempat mobil kami diparkirkan. Saat kami sedang berjalan, mataku tidak sengaja tertuju pada seorang pria yang sedang duduk bersandar pada dinding kusam sebuah toko yang sudah tutup. Penampilan pria itu sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh, kotor, dan robek di beberapa bagian. Rambutnya panjang dan berdebu. Kulitnya terbakar matahari dan wajahnya terlihat sangat tirus karena kelaparan. Di depannya terdapat sebuah gelas plastik bekas air mineral yang ia gunakan untuk meminta sumbangan dari orang-orang yang berlalu lalang. Langkahku terhenti seketika. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat saat aku mengenali garis wajah pria kotor di depanku ini. Pria gelandangan yang sedang kehausan di pinggir jalan ini adalah orang yang pernah tidur di satu ranjang denganku. Itu adalah mantan suamiku. Sepertinya, selama proses persidangan yang masih berjalan,
Ia tidak mampu menyewa pengacara dan tidak memiliki satupun kerabat yang mau menampungnya, sehingga ia berkeliaran di jalanan sebagai gelandangan, persis seperti yang dulu ia lakukan kepadaku. Kakekku yang menyadari langkahku terhenti, ikut melihat ke arah pria itu. Kakekku mengenali wajah pria itu dan menoleh ke arahku dengan raut wajah khawatir. Namun, aku hanya tersenyum tipis untuk menenangkan kakekku. Aku berjalan menuju sebuah warung makan kecil yang berada tidak jauh dari sana. Aku membeli sebungkus nasi putih dengan lauk ayam goreng, sayur, dan sebotol air mineral yang dingin. Aku memegang bungkusan makanan itu dan berjalan perlahan menghampiri pria yang sedang duduk di trotoar tersebut. Mantan suamiku menundukkan kepalanya saat melihat bayangan seseorang berdiri di depannya. Saat ia perlahan mendongak untuk melihat siapa yang datang, matanya seketika membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia sangat terkejut melihatku berdiri di hadapannya. Ia menatap pakaian bersih dan mahalku, lalu menatap penampilannya sendiri yang sangat kotor. Rasa malu yang luar biasa terpancar jelas dari matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia pasti berpikir bahwa aku datang ke sini untuk menghinanya, memaki-makinya, dan menertawakan keadaannya di depan umum, seperti yang dulu ia lakukan kepadaku. Namun, aku tidak marah. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, dan tidak ada kebencian yang tersisa di dalam hatiku saat melihatnya. Ia sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakitiku. Aku berjongkok perlahan di hadapannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang menyakitkan, aku menyodorkan bungkusan nasi dan botol air mineral itu ke arahnya. Mantan suamiku menatap makanan itu dengan tangan yang gemetar. Air mata penyesalan mulai mengalir membasahi pipinya yang kotor. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan yang sangat menyedihkan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya akibat kebodohannya sendiri. "Kenapa?" Suaranya parau dan bergetar hebat. "Kenapa kamu masih memberiku makan setelah semua yang aku lakukan padamu? Aku membuangmu saat kamu bangkrut. Aku ingin merampas uangmu. Aku menghancurkan hidupmu. Kamu seharusnya memakiku, bukan memberiku makanan ini." Aku menatap matanya dengan pandangan yang sangat tenang dan penuh kedamaian. Aku menyunggingkan senyum tipis yang tulus, bukan senyum kemenangan yang mengejek. "Karena aku tidak ingin menjadi monster sepertimu," ucapku dengan suara yang sangat lembut, sederhana, dan jelas. "Aku memberimu makan bukan karena aku masih mencintaimu, dan bukan karena aku melupakan perbuatanmu. Aku memberimu makan karena aku adalah manusia yang memiliki hati nurani, hal yang tidak pernah kamu miliki malam itu. Makanlah. Jangan sampai kamu mati kelaparan di jalanan, karena hukumanmu yang sebenarnya baru saja dimulai." Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, aku berdiri. Aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun, tidak menunggu ucapan terima kasih, dan tidak memedulikan isak tangisnya yang semakin keras di atas trotoar yang panas itu. Aku berjalan kembali menghampiri kakekku yang sudah menunggu sambil tersenyum bangga. Aku menggandeng tangan kakekku yang kasar, dan kami melangkah pergi meninggalkan pria itu bersama penyesalannya yang tidak akan pernah memiliki ujung. Sore itu, saat aku mengemudikan mobil pulang menuju rumah kami yang asri, melihat matahari yang mulai terbenam dengan warna jingga yang sangat indah, aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Kebangkrutan dan perceraian itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan sebuah cara Tuhan untuk menyaring siapa saja orang-orang yang pantas berada di dalam kehidupanku. Aku kehilangan sebuah istana kaca yang rapuh dan penuh dengan kebohongan. Tetapi sebagai gantinya, aku menemukan sebuah keluarga sejati dan ketenangan jiwa yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Bersama kakekku di beranda rumah yang baru, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jejak luka di masa lalu itu kini telah sembuh tanpa bekas, meninggalkan pelajaran hidup yang akan selalu aku bawa sampai akhir hayatku. Titik.